Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai supervisi pendidikan yang beranggotakan saya Risa Anggriani, Evi Nur Adini, Afina Nikmah, dan Febi Sarofah. Baik, kita akan mulai dari apa itu supervisi. Supervisi yaitu segala bentuk bantuan dari pemimpin sekolah yang diarahkan kepada perkembangan guru-guru serta staf lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian bantuan apa saja yang diberikan kepala sekolah kepada staf dan guru-guru? Bantuan tersebut bisa berupa dorongan, motivasi, lalu bimbingan, serta pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan keahlian serta kecakapan guru. Maka dapat disimpulkan, supervisi adalah seluruh aktivitas pembinaan yang telah direncanakan sebelumnya sebagai bantuan kepada guru-guru dan staf lainnya dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, fungsi dari supervisi dalam pendidikan tidak hanya sekedar melihat apakah seluruh kegiatan telah berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan, namun lebih dari itu. Kegiatan supervisi menyangkut situasi-situasi atau syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang bermutu. Menurut Purwanto tahun 2012. Dalam kegiatan supervisi pendidikan, penyusunan program harus ada 3 komponen, yaitu personil, operasional, serta material. Ketiga komponen tersebut merupakan situasi belajar mengajar dan pembelajaran sebagai sebuah proses. Nah, dari materi kita kali ini, yaitu supervisi pendidikan, kita akan studi kasus diambil dari salah satu jurnal. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui implementasi supervisi pendidikan dan mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat implementasi supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kediri. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif menggunakan metode penelitian observasi serta wawancara dan pengumpulan data-data. Teknik analisis data menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian tersebut pada poin pertama yaitu mengenai implementasi supervisi pendidikan. Yang pertama, implementasi supervisi pendidikan di MEN 3 Kediri dilakukan di awal semester, di mana kegiatan supervisi pendidikan tersebut sudah disusun programnya sesuai dengan Badan Standar Nasional Pendidikan yang masuk dalam surat keputusan pembelajaran yang memuat jadwal supervisi, pelaksanaan supervisi, serta instrumen-instrumen pelaksanaan supervisi. Yang kedua, pelaksanaan supervisi di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kediri dilakukan oleh kepala madrasah dibantu tim supervisi. Kenapa dilakukan oleh kepala madrasah dan tim? Karena di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kediri terlalu banyak kelas yang harus dilakukan supervisi. Jadi ketika supervisi tersebut dilaksanakan oleh kepala madrasah saja, maka tidak maksimal. Kemudian yang ketiga, pendekatan serta teknik supervisi di MEN 3 Kediri dilakukan dengan pendekatan supervisi kolaboratif, yaitu kepala madrasah dan guru-guru berbagi tanggung jawab bersama mengenai tugas mengajar dengan mendengarkan dan memahami permasalahan apa saja yang dihadapi guru ketika mengajar. Kemudian
Kemudian dari situ kepala madrasah mengemukakan pandangannya perihal masalah yang dihadapi oleh guru. Nah, yang poin selanjutnya yaitu mengenai meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam meningkatkan mutu pembelajaran, Diman 3 Kediri berpijak pada kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Man 3 Kediri tidak membatasi guru untuk merancang atau menggunakan lebih dari satu metode ketika pembelajaran untuk memperluas materi agar guru dapat menyampaikan materi dengan baik serta siswa dapat menerima materi dengan baik. Dan juga Man 3 Kediri memberikan fasilitas penuh untuk proses belajar mengajar sebagai penyesuaian diri siswa untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya melalui pembelajaran full day school, boarding school, serta kegiatan-kegiatan yang meningkatkan aktivitas siswa, contohnya kegiatan adiwiyata, di mana kegiatan tersebut diharapkan siswa dapat berinteraksi dengan lingkungan dan memberi pengalaman baru untuk sentra lingkungan. Kemudian, implementasi supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Man 3 Kediri. Implementasi supervisi pendidikan di Man 3 Kediri dilakukan baik tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Kegiatan ini dimulai sebelum masuk semester melalui rapat bersama guru-guru serta tenaga pendidikan lainnya untuk pembagian tugas dan pekerjaan guru sekaligus petunjuk dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran. Dalam kegiatan tersebut, kepala madrasah memberi arahan kepada guru dalam menjalankan kegiatan profesionalnya dengan membina hubungan kooperatif, yaitu bersama-sama berusaha mempertinggi kemampuannya dengan berbagai pelatihan yang disediakan oleh kepala madrasah serta tim supervisi. Selanjutnya, faktor penghambat dan pendukung implementasi supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Implementasi supervisi pendidikan seringkali terhambat oleh problematik yang tidak ringan. Kepala madrasah sebagai supervisor berkewajiban menangani masalah-masalah tersebut yang bisa menghambat jalannya implementasi supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Yang pertama, faktor penghambat implementasi supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Sebagai usaha membina dan meningkatkan potensi sumber daya guru dalam tugas mengajar, hambatan guru dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Masalah umum yang sering kali dihadapi guru dalam melaksanakan tugasnya. 2. Masalah khusus yang diterima guru. Oleh Sahertian 2008. Hambatan implementasi supervisi pendidikan di Man 3 Kediri kembali kepada guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pembelajaran. Hal ini dikarenakan beberapa guru belum mampu mengembangkan metode atau materi sesuai dengan kurikulum. Proses belajar mengajar juga belum maksimal dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya dadakan. Proses belajar mengajar di dalam kelas juga demikian. Beberapa LCD tidak bisa digunakan. Selanjutnya adalah faktor pendukung implementasi supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Pembelajaran melalui supervisi pendidikan dapat diketahui beberapa masalah dalam meningkatkan mutu pembelajaran yang perlu ditindaklanjuti.
metode atau materi yang disampaikan guru dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kurikulum. Maka, setiap kurikulum yang akan diterapkan di MAN 3 Kediri harus dilakukan pembinaan terhadap isi dan konsep berpikir kurikulum. Melalui pembinaan kurikulum, guru-guru dapat mengetahui tugas-tugasnya, dapat menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan dan dapat mengembangkan metode dan materi dengan baik. Ketika menyusun perangkat pembelajaran, guru-guru MAN 3 Kediri dapat memanfaatkan fasilitas internet untuk melihat contoh terkait tugas-tugas, juga dapat membaca buku yang sudah disediakan oleh madrasah. Untuk menambah pengetahuan, guru-guru dalam melaksanakan tugasnya seringkali diadakan sosialisasi, baik kepala madrasah sendiri yang bertindak sebagai narasumber atau dengan mengundang pengawas sebagai narasumber. Dalam meningkatkan mutu pembelajaran diperlukan guru yang bermutu. Dalam hal ini, guru-guru MAN 3 Kediri mayoritas sudah sertifikasi atau sudah profesional yang mampu bertindak sebagai pengelola proses pembelajaran dan mempunyai kemampuan dalam merancang program pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, hasil belajar, dan mengembangkan manajemen kelas sesuai dengan bidang ilmunya. Sebagai media dan sumber belajar, MAN 3 Kediri mencukupi sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan guru agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai studi kasus pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dasar, studi kualitatif. Penelitinya yaitu Bismar Hawati, Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan volume 4 nomor 2 tahun 2020. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan data. Menurut DARES 1989, Gleikman et al. 2007, supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik ini dilakukan oleh kepala sekolah sebagai upaya agar sekolah mencapai prestasi, yaitu membimbing dan mendorong guru serta siswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam pencapaian prestasi akademik maupun non-akademik. Berikut tujuan supervisi akademik. Yang pertama, membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami akademik kelas, mengembangkan keterampilan mengajar, dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. Yang kedua itu memonitor kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajar, mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada peran kepala sekolah dalam kontribusi pada keberhasilan, keunggulan, dan kualitas sekolah. Di sini kepala sekolah harus memiliki visi sekolah, kemudian menetapkan filosofi, misi, dan tujuan serta sasaran sekolah. Yang ketiga, menjelaskan visinya kepada semua staf dan siswa, termasuk orang tua serta masyarakat. Yang keempat, menetapkan tujuan dan strategi dan kurikulum pengajaran.
Selanjutnya, mengawasi, memantau, dan mengevaluasi kurikulum serta program pengajaran. Selanjutnya, mengkoordinasi program pengajaran dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Ada juga pemantauan waktu belajar siswa, mendorong dan mendukung pengembangan profesional untuk guru, membantu dan mendukung guru dalam mengajar dan menyediakan intensif dan sumber daya, mengontrol kualitas pengajaran di sekolah, dan yang terakhir menciptakan iklim sekolah yang kondusif untuk meningkatkan proses pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan supervisi akademik Kepala Sekolah Negeri 2 Telaga Kabupaten Gorontalo. Bagaimana upaya-upaya kepala sekolah mencapai prestasi, apa saja program supervisi akademik kepala sekolah, apa strategi supervisi akademik kepala sekolah, dan apa faktor pendukung supervisi akademik kepala sekolah. Selanjutnya, upaya-upaya supervisi akademik kepala sekolah. Yang pertama, ada membimbing dan mendorong guru dan siswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam pencapaian prestasi akademik dan non-akademik. Yang telah dicapai, pertama, kepala sekolah terpilih sebagai kepala sekolah berprestasi di tingkat nasional. Kedua, guru dan siswa dalam bidang akademik berhasil meraih juara 1 Olimpiade Sains pada pelajaran IPA dan Matematika di tingkat provinsi dan mewakili Provinsi Gorontalo ke tingkat nasional, dan prestasi pada bidang non-akademik. Yang ketiga, sekolah mendapat penghargaan Adiwiyata pada tahun 2017. Ada program supervisi akademik oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Telaga Kabupaten Gorontalo. Program supervisi kelompok yang dilaksanakan dalam kegiatan KKG atau kelompok kerja guru dan supervisi individual. Selanjutnya, strategi pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah. Yang pertama, supervisi akademik secara jadwal pada semester gasal atau di bulan Juli, September, dan November, dan semester genap atau di bulan Januari, Maret, dan Mei. Yang kedua, supervisi akademik tidak terjadwal melalui kegiatan supervisi klinis berdasarkan permintaan dan kebutuhan dari guru sendiri. Terakhir, ada faktor pendukung pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah. Jadi apa aja sih faktor pendukungnya? Yaitu ada dukungan kepala sekolah dan guru. Yang selanjutnya ada sarana dan prasarana yang memadai. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.